Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Teddy Trisna MAG beserta Ibu Herni Yuniarti Suhendi MPD, juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Dalam kesempatan hari ini, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Dasar Administrasi Pendidikan. Di sini, saya Anida Fitriani Endahati sebagai pemateri pertama, Anissa Fitria sebagai pemateri kedua, Anissa Kinanti sebagai pemateri ketiga, dan Abdul Aziz sebagai pemateri keempat atau terakhir. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu administrasi dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pendidikan adalah penyerapan ilmu administrasi dalam dunia pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan. Oleh karena itu, mari kita uraikan terlebih dahulu apa itu administrasi dan apa itu pendidikan. Pengertian administrasi. Kata administrasi menurut Daryanto berasal dari bahasa Latin. Ad berarti kepada. Ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi merupakan pelayanan dan pengabdian terhadap subjek tertentu. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Trisna, administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama antara dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara efisien. Yang kedua, menurut Ngalim Purwanto, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu menurut Syaiful Sagala, administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat terlaksana. Suatu usaha dengan suatu tujuan yang tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian administrasi tersebut, maka dalam setiap kegiatan administrasi terdapat suatu unsur yang berkaitan satu sama lain. Unsur pokok di dalamnya yaitu adanya sekelompok manusia yang bergabung dalam suatu organisasi. Proses yang dilakukan dalam rangka mencapai satu tujuan yang ditetapkan, adanya sumber daya dan sumber dana, adanya rangkaian kegiatan dan adanya proses dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu, pengertian pendidikan. Menurut Suparlan Soeharto, pendidikan adalah merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Sedangkan menurut Jalija Hasan, pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani, rohani dalam mencapai tingkat kedewasaannya. Sedangkan menurut Ahmad Marimba, pendidikan adalah pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sedangkan menurut Abdurrahman An-Nawawi, pendidikan adalah proses mempunyai tujuan, sasaran, dan proses dan objek. Jadi, administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih yang atas rasionalitas tertentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam jurnal Arishad 2017, Sutisna 1989 menyatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam tiga bidang perhatian dan kepentingan, yaitu yang pertama setting administrasi pendidikan. Di dalamnya terdapat geografi, demografi, ideologi, ekonomi, kebudayaan, serta pembangunan.
Sedangkan yang kedua yaitu pendidikan. Di dalamnya terdapat bidang garapan administrasi. Sedangkan yang ketiga yaitu substansi administrasi pendidikan. Di dalamnya terdapat tugas-tugasnya, proses, asas-asasnya, serta perilaku administrasi. Yang ketiga yaitu tujuan administrasi pendidikan. Menurut Saiful Sagala adalah menyediakan dasar konseptual dengan cara mendefinisikan administrasi dengan mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan atau untuk membentuk pemahaman dan keterampilan dalam bidang administrasi pendidikan. Keterampilan ini perlu dimiliki untuk menunjang efektivitas dan efisiensi tugasnya atau pimpinan sekolah untuk menyelenggarakan dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sekolah yang harus disediakan oleh pemerintah, menyelenggarakan program sekolah, dan bagaimana sekolah itu dapat mengelola sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Daryanto, tujuan kajian administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau kata lain administrasi digunakan untuk di dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Apabila administrasi pendidikan itu semakin baik, maka semakin yakin pula pendidik itu akan tercapai dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Nama Anissa Fitria, NIM 11920020035, yang akan membahas tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. 1. Manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting adalah A. Kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru. B. Kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. 2. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian kerjasama dari mulai perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 3. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. 4. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif
dalam penggunaannya. 5. Manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan dan pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan tersedianya biaya pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Adapun sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah atau madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidik. 2. Orang tua atau peserta didik. Dan 3. Masyarakat baik mengikat maupun tidak. 6. Manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kerja kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Purwanto 2006 mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian, yaitu A. Administrasi tata laksana sekolah, B. Administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, C. Administrasi peserta didik, D. Administrasi supervisi pengajaran, E. Administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, F. Administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan G. Hubungan sekolah dengan masyarakat. 7. Manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah, melainkan juga harus mengemukakan beberapa hal, diantaranya A. Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan, B. Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama, C. Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan, D. Membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. 8. Manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis layanan khusus di lembaga pendidikan terdiri atas 1. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya. 2. Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. 3. Warung atau kantin. Tujuan pengadaan kantin sekolah adalah menyediakan tempat belanja makan yang terjamin kebersihannya dan makan yang bergizi. 4. Tempat ibadah. 5. Unit keamanan sekolah atau security. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Safakinanti. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang tujuan dan juga manfaat dari manajemen pendidikan. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, manajemen pendidikan ini juga disebut sebagai pengelolaan sumber-sumber guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, manajemen ini memegang peranan dalam dunia pendidikan. Nah, tujuan dari manajemen pendidikan ini sangat erat sekali dengan tujuan pendidikan secara umum. Karena manajemen pendidikan pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kemudian manajemen pendidikan ini mempunyai langkah-langkah yang sistemik dan juga sistematik dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, tujuan pokok dari mempelajari manajemen pendidikan adalah untuk memperoleh cara, teknik, metode yang sebaik-baiknya dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, secara rinci, tujuan dari manajemen pendidikan ini antara lain terwujudnya suasana belajar dan juga proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan juga bermakna. Selanjutnya, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kemudian, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Tujuan manajemen pendidikan selanjutnya adalah terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan juga tujuan administrasi pendidikan. Selanjutnya, teratasinya masalah mutu pendidikan, karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Poin selanjutnya yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan juga akuntabel. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, setelah tadi secara rinci tujuan manajemen pendidikan, kemudian selanjutnya ada manfaat manajemen pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu pegangan dalam melaksanakan manajemen pendidikan sebagai pegangan. Lalu poin yang kedua, melahirkan kepercayaan diri bagi kepala sekolah dalam proses manajemen guna mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya, memudahkan kepala sekolah dalam proses berpikir guna memecahkan permasalahan manajemen sekolah secara sistem. Selanjutnya, memotivasi kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dari staf sekolah dan menarik partisipasinya. Manfaat selanjutnya yaitu selalu berpikir efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan. Dan poin yang terakhir yaitu mengetahui batasan-batasan wewenang dalam manajemen dan juga memimpin sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 119200002. Di sini saya sebagai pemateri keempat atau terakhir, saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan prinsip administrasi pendidikan. Untuk yang pertama yaitu fungsi administrasi pendidikan. Pada prinsipnya, fungsi administrasi pendidikan sama dengan prinsip manajemen pada umumnya. Berikut ini pendapat para ahli atau tokoh mengenai fungsi-fungsi manajemen atau administrasi. Yang pertama yaitu menurut GR Terry, bahwasannya administrasi atau manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah operating atau pelaksanaan, dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Kemudian, menurut Henry Fayol, terdapat 5 fungsi manajemen atau administrasi, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah commanding atau pengaturan, yang keempat adalah coordinating atau pengkoordinasian, dan yang kelima adalah controlling atau pengawasan. Kemudian, dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, fungsi-fungsi administrasi pendidikan sering menerapkan
siklus dari Deming atau Deming-Seyssel yang terdiri dari yang pertama adalah plan, yaitu merencanakan atau perencanaan. Yang kedua adalah do, melaksanakan atau pelaksanaan. Yang ketiga adalah check, pengecekan atau perbaikan. Dan yang kelima adalah act atau penindaklanjutan. Kemudian secara umum manajemen dapat dibagi menjadi 10 bagian, yaitu planning, organizing, staffing, directing, leading, coordinating, motivating, controlling, reporting, dan forecasting. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi. Dan planning ini dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun kelompok. Perencanaan terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua adalah membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang keempat adalah mengembangkan alternatif. Dan yang kelima adalah mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Pengorganisasian terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua adalah mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga adalah membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Yang keempat adalah merumuskan dan menentukan metode serta prosedur. Dan yang kelima adalah memilih, mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja dan mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Yang ketiga adalah staffing, merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai pada usaha agar petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi. Yang keempat adalah directing, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut, sehingga bawahan tersebut dapat melaksanakan tugas yang diemban dengan harapan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Yang kelima adalah leading, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bergerak atau bertindak. Yang keenam adalah coordinating, merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Yang ketujuh adalah motivating, yaitu pendorongan kegiatan, merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan tersebut melakukan kegiatan secara sukarela sehingga sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan tersebut. Yang kedelapan adalah controlling atau pengawasan, atau sering disebut juga dengan pengendalian, merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus mengadakan koreksi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan sehingga bawahan tersebut dapat diarahkan ke jalan benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan. Yang kesembilan adalah reporting atau pelaporan, adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi pekerjaan. Yang ke-10 adalah forecasting, adalah kegiatan meramalkan
memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Sedangkan fungsi pokok manajemen pendidikan dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah perencanaan, terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perencanaan merupakan kegiatan untuk mengarahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pelaksanaan, itu kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata. Yang ketiga adalah pengawasan, upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan. Dan yang keempat adalah pembinaan, merupakan rangkaian upaya pengendalian secara proporsional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana semestinya, sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi atau manajemen pendidikan. Berikut ini merupakan dasar yang perlu diperhatikan agar administrator dapat mencapai sukses dalam menjalankan tugasnya. Beberapa dasar dalam administrasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip efisiensi, yaitu administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan, yaitu administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan atau pengontrolan. Yang ketiga adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Bila diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, maka seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Namun, ia sebaiknya tidak memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja, karena bila ia hanya berkecimpung dalam tugas-tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Yang keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif, yaitu seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antar manusia, pelaksanaan tugas, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif adalah mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya dan mampu berkomunikasi secara baik dengan bawahannya. Dan yang terakhir adalah prinsip kerjasama, yaitu administrator akan dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya apabila ia mampu mengembangkan kerjasama antar seluruh anggota, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian, menurut Douglas, prinsip-prinsip manajemen pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab pada personil sekolah yang hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima adalah relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.